Posisi Mandalika digeser sirkuit Termas dari Hondo pada MotoGP 2023. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Indonesia telah berhasil menjadi tuan rumah MotoGP yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika pada bulan Maret 2022 lalu. Pada tahun 2023 nanti, sirkuit Mandalika tidak akan menggelar tes pramusim di sirkuit kebanggaan rakyat Indonesia. Selain itu, meskipun sebagai pihak promotor, Dorna Sport belum merilis kalender resmi MotoGP 2023, tapi daftar kalender sementara musim 2023 sudah beredar luas di media-media sport Eropa. Menurut bocoran informasi yang dikutip dari Speedweek, MotoGP Indonesia 2023 tak lagi digelar pada awal musim, tapi jadwalnya digeser menjadi di penghujung tahun. Seri kedua yang pada musim 2022 dilaksanakan di sirkuit Mandalika, musim 2023 nanti diganti di sirkuit Termas dari Hondo. Selain jadwal MotoGP Indonesia, kalender MotoGP 2023 akan mengalami sejumlah penyesuaian. Sirkuit Losail Qatar tak lagi menjadi sirkuit yang menyelenggarakan seri pembuka MotoGP. Balapan malam MotoGP di Qatar akan diselenggarakan pada bulan November 2023 sebagaimana penggantinya sirkuit Portimao di Portugal akan menjadi venue pembuka MotoGP 2023. Sirkuit Mandalika yang tahun 2022 ini menjadi tuan rumah MotoGP pada bulan Maret, jadwalnya dipindah jadi bulan Oktober 2023. Ada nama sirkuit Sokol, Kazakhstan di deretan jadwal MotoGP 2023, tapi Speedweek mengklaim banyak pihak yang ragu Kazakhstan akan melakukan debutnya sebagai tuan rumah MotoGP musim 2023. Sedangkan sirkuit dalam kalender sementara MotoGP 2023, Dorna Sport telah memberikan ultimatum kepada Finlandia jika semua modifikasi yang diperlukan oleh FIM, IRTA, dan Dorna tidak bisa diselesaikan pada 20 September 2022, maka Kim Ring tidak dimasukkan dalam kalender MotoGP 2023. Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo tak takut menghadapi peluang turunnya hujan kala melakoni balap di MotoGP Jepang 2022. Sebab, dia sudah punya bekal api kala melakoni balapan di lintasan basah yang terjadi di MotoGP Mandalika 2022. Pada musim ini, balapan di lintasan basah baru terjadi pada MotoGP Mandalika 2022 yang digelar di sirkuit Mandalika Maret 2022. Ketika itu, Quartararo merebut podium untuk pertama kalinya pada musim ini dengan berada di peringkat kedua. Kini, balapan basah berpeluang terjadi di MotoGP Jepang 2022. Pasalnya perkiraan cuaca di sirkuit Mobility Resort Motegi tersebut dilaporkan bakal dibasahi oleh hujan. Jika melihat hasil di lintasan basah di sirkuit Mandalika, Quartararo mengaku tidak khawatir. Dia menyebut kondisi itu tak menjadi kalau sering suka lintasan kering. Jelang World SBK Indonesia 2022, MGPA utamakan warga sekitar sirkuit Mandalika jadi volunteer, gandeng Karang Taruna. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Kabar baik buat warga yang tinggal di sekitar sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat jelang gelaran World Superbike Indonesia 2022. Salah satu rencananya yakni mengutamakan masyarakat sekitar sirkuit Mandalika untuk menjadi volunteer saat USBK Indonesia 2022 digelar November mendatang. Untuk merealisasikan, MGPA pun langsung menggandeng masyarakat yang tergabung dalam Karang Taruna Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Langkah tadi dilakukan agar anggota Karang Taruna Kecamatan Pujut bisa membantu penyebaran informasi pendaftaran volunteer ke setiap Karang Taruna di tingkat desa. Banyak sekali anggota Karang Taruna yang juga mendaftarkan diri menjadi volunteer, baik secara online maupun offline, kata M. Wahab selaku perwakilan dari MGPA. Ia menyebutkan keterlibatan Karang Taruna Kecamatan Pujut sangat efektif guna menjaring warga sekitar untuk menjadi volunteer gelaran World SBK Indonesia 2022.
Soalnya mereka menyebarkan informasi pendaftaran volunteer ke 16 desa yang ada di Kecamatan Pujut, baik secara offline maupun melalui media sosial masing-masing. Ketua Karang Taruna Kecamatan Pujut Sri Anom Putra mengatakan dirinya sangat mengapresiasi rencana MGPA merekrut volunteer World SBK Indonesia 2022 dengan cara yang terbuka dan transparan. Jadi soal cukup atau tidaknya belum bisa kami pastikan, namun jelas kami akan komunikasi terkait hal tersebut, terangnya secara terpisah. Ia menyebutkan Karang Taruna Kecamatan Pujut melakukan penyebaran informasi melalui anggota Karang Taruna di setiap desa. Tak sampai di situ, mereka juga mengirim pamflet online di semua media sosial anggota Karang Taruna yang jumlahnya mencapai ratusan orang. Saya mendorong MGPA untuk bersurat ke 16 desa dan sudah dilakukan. Kami juga sebarkan di media sosial Karang Taruna Kecamatan Pujut seperti yang kami lakukan saat MotoGP Mandalika 2022 kemarin. Papar Anom. Sebagai perwakilan pemuda dan masyarakat Kecamatan Pujut, Anom berharap agar MGPA bisa memprioritaskan masyarakat Kecamatan Pujut untuk menjadi volunteer di ajang World SBK Indonesia 2022. Ia juga berharap agar MGPA bisa terus berkoordinasi dengan Karang Taruna Kecamatan Pujut terkait ajang ini. Termasuk pasca ajang balap ada komunikasi juga dengan kami terkait sirkuit Mandalika. Pemuda kami bisa saja ikut berkreasi dan ikut andil di dalamnya, pungkasnya. Transportasi penonton WSBK 2022 ke sirkuit Mandalika tak gratis lagi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Transportasi penonton menuju Pertamina Mandalika International Street Circuit di Event World Superbike akan berbayar. Tidak gratis lagi seperti MotoGP atau WSBK tahun lalu, ada tarifnya, kata Komandan Lapangan Persiapan WSBK 2022 Jamaluddin. Jamal mengatakan pengelolaan transportasi di WSBK rencananya dipegang organisasi Angkutan Darat NTB. Karena melalui swasta, ada potensi untuk pengenaan tarif terhadap penumpangnya. Yang mengelola itu Organda, ujarnya. Ketua Organda NTB Junaidi Kasum mengatakan, pengelolaan transportasi untuk event WSBK memang paling baik dikelola swasta, sehingga tidak terjadi tumpang tindih, sekaligus akan pengaturannya lebih mudah. Soal Organda yang akan mengelola transportasi WSBK, JK Sapaan Karibnya menyebut belum ada keputusan final. Perlu rapat dan koordinasi lanjutan bersama Dinas Perhubungan, Panitia Daerah WSBK, maupun ITDC serta MGPA. Belum ada rapat khusus, tapi alhamdulillah kalau memang kami dipercaya untuk mengelola itu, kata JK. Jika Organda diserahkan untuk mengelola transportasi WSBK, ada beberapa pembenahan yang bakal dilakukan, mengacu pada event WSBK di tahun lalu. Di WSBK 2022, Organda berharap bantuan armada dari Kementerian Perhubungan tidak perlu diperlebihkan. Katanya di tahun lalu ada lebih dari 200 unit kendaraan bantuan dari kementerian yang kemudian disebar di sejumlah titik seperti Bangsal, Lombok Utara, Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, dan Labuan Lombok, Lombok Timur. Sayangnya armada yang disebar tidak berfungsi maksimal akibat sepinya minat dari masyarakat. Bantuan shuttle itu seharusnya di dalam kota saja. Untuk yang luar itu lebih baik dihandle orang-orang lokal di sana, ujarnya. Selain itu, Organda rencananya tidak memakai pola pembayaran harian untuk armada yang diperbantukan saat WSBK. JK mengungkapkan, ketika dibayar harian dan terjadi macet di perjalanan, ada potensi kendaraan tidak menuntaskan tugasnya. Namun, panitia harus tetap membayar sebesar 1,5 juta rupiah. Untuk WSBK 2022, Organda ingin sistemnya dihitung dengan ritase. Kalau armadanya tidak sampai ke tujuan, artinya kan tidak dibayar. Kami sedang rancang itu, berapa biaya satu rit dari Kota Mataram ke Mandalika.
jelas JK.